Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fahmi, menyambung video saya sebelumnya tentang kisah saya saat berhijrah meninggalkan hutang dan riba. Kali ini saya akan share kepada Anda tentang cara saya dalam berhijrah meninggalkan hutang dan riba. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Setiap orang pasti memiliki cara masing-masing dalam berhijrah meninggalkan hutang ataupun riba. Nah, kali ini saya akan share cara saya saat saya melalui proses untuk meninggalkan hutang dan riba. Yang pertama adalah niat. Kenapa niat itu penting? Karena niat adalah salah satu fondasi ya, hal yang paling dasar ketika kita melakukan sesuatu. Jadi maksimal tidaknya kita melakukan sesuatu pasti tergantung dari niat awal. Nah, semakin tinggi niat kita, semakin kuat niat kita akan semakin mempermudah proses kita dalam berhijrah meninggalkan hutang dan riba. Berbicara masalah niat, setiap orang pasti punya motivasi masing-masing dalam melakukan sesuatu, terutama meninggalkan hutang dan riba. Cara yang saya lakukan waktu itu adalah dengan saya lebih peka terhadap kondisi yang sedang saya alami waktu itu. Jadi ketika kesulitan datang dan banyak sekali permasalahan hidup yang saya alami waktu itu, saya menjadi seperti ingin mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Akhirnya ketika saya mempelajari lebih dalam tentang apa itu riba, saat itu pula saya berniat untuk berhijrah meninggalkan hutang dan riba. Saya tidak akan share kepada Anda tentang apa itu riba, karena memang bukan kapasitas saya untuk menjelaskan apa itu riba. Anda bisa cari di YouTube, Anda bisa cari di referensi lain, mungkin di pemuka agama yang lebih mempunyai kapasitas untuk menjelaskan hal itu. Jadi poin pertama yang perlu Anda lakukan ketika ingin berhijrah meninggalkan hutang dan riba yaitu niat. Semakin kuat niat Anda, maka akan semakin mudah proses tersebut. Oke, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus segera mungkin melakukan tindakan ya. Jadi niat tanpa tindakan tidak akan terjadi apa-apa. Sebesar apapun niat Anda, sekuat apapun niat Anda, ketika tidak ada tindakan, tidak akan mengubah apapun. Tindakan yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus segera bertaubat ya, karena tobat ini penting sekali. Ketika kita sudah mulai untuk bertobat, kemungkinan untuk proses ini dipermudah akan semakin besar. Tindakan yang kedua, menyesuaikan kondisi Anda masing-masing. Maksud saya adalah ketika Anda berniat meninggalkan riba dengan kondisi sebagai pengguna, maka Anda harus segera berikrar atau berjanji untuk stop dan berjanji tidak akan menggunakan lagi produk-produk riba dan menjadikan ini yang terakhir bagi Anda. Karena Anda tentu sudah mengetahui bahaya-bahayanya, Anda sudah melalui proses yang pertama, Anda sudah menguatkan niat, berarti di situ Anda sudah mengetahui betulnya bahaya yang ditimbulkan dari riba. Lalu berjuang sekeras mungkin untuk segera menyelesaikannya. Lalu jika kondisi Anda sebagai pelaku riba ya, dalam hal ini mungkin Anda bekerja di salah satu instansi yang berhubungan erat dengan riba, seperti yang saya alami dan sudah saya sharingkan kepada Anda di video saya sebelumnya. Berarti Anda harus mengatur ulang semuanya. Dalam hal ini pekerjaan Anda ya, pokoknya Anda harus mereset semuanya ya. Anda harus mulai meninggalkan pekerjaan Anda harus mulai mengatur ulang lagi dari awal keuangan Anda. Tapi ketika poin pertama Anda sudah lalui, niat Anda sudah sangat kuat, saya yakin proses ini akan mudah bagi Anda dan insya Allah juga akan memudahkan. Percayalah bahwa ketika kita mulai berniat untuk berhijrah atau menjadi lebih baik, pasti akan dipermudah jalan kita. Kadang-kadang yang menjadi kendala kita saat kita ingin berhijrah meninggalkan hutang dan riba adalah kekhawatiran-kekhawatiran tertentu yang mungkin akan menimpa kita setelah kita mungkin memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan kita yang berhubungan dengan riba. Nah, itu kekhawatiran yang belum tentu terjadi, dan saran saya daripada memikirkan hal yang belum tentu terjadi, lebih baik kita memikirkan hal yang positif yang akan membuat kita semakin semangat dan menambah spirit untuk bisa meninggalkan hutang dan riba. Karena pada dasarnya meninggalkan riba ini
bukan anjuran dari saya, bukan anjuran dari pemuka agama atau siapapun orang tertentu ya, tapi memang dari Al-Quran dan hadis. Jika poin pertama sudah Anda lakukan ya, Anda berusaha berniat dan mempelajari apa itu riba, pasti Anda akan paham tentang bahaya-bahayanya, tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita berurusan dengan riba. Ketika kita sudah berniat, kita sudah mengambil tindakan, poin selanjutnya adalah kita harus konsisten atau bisa disebut dengan istiqomah ya. Proses ini tidak akan ada batasannya ya, bahkan sampai akhir hayat ya. Tapi saya yakin saat Anda sudah berniat dengan kuat, Anda sudah mempelajari tentang apa itu riba, bahayanya, dan berbagai macam efek yang ditimbulkan, pasti Anda akan mudah untuk menjalani proses ketiga, yaitu konsisten, untuk selalu tidak berhubungan dengan hutang dan riba. Kalau boleh saya memberikan satu semangat kepada Anda ya, saya analogikan kita yang berhijrah ini sebagai uang 100 ribuan. Kenapa uang 100 ribuan? Ketika uang 100 ribuan itu jatuh, ketika uang 100 ribuan itu terinjak, bahkan ketika uang 100 ribuan itu diludahi sekalipun, nilainya tetap sama, menjadi mata uang tertinggi. Sama seperti Anda, ketika Anda sudah mulai berhijrah, ketika Anda sudah berniat untuk meninggalkan apa yang memang menjadi larangan, Anda tidak akan menjadi rendah. Nilai Anda tidak akan berkurang sedikit pun. Justru Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih matang, pribadi yang lebih sempurna. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kekhawatiran Anda, ketakutan Anda itu belum tentu terjadi. Mungkin Anda sekarang takut, ketika saya meninggalkan pekerjaan, bagaimana dengan kehidupan saya yang akan datang? Ketika saya menjadikan hutang sebagai syarat untuk saya mendapatkan sesuatu, lalu bagaimana jika saya sudah tidak melakukannya lagi? Pertanyaannya, apakah bisa? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu akan terjawab ketika Anda sudah benar-benar berhijrah. Saya akan contohkan beberapa orang yang memang sudah betul-betul berhijrah dan mereka dalam kondisi yang baik, bahkan lebih baik dari sebelum berhijrah. Yang pertama, mungkin Anda kenal Mas Arli Kurnia. Kehidupan yang sekarang tentu sangat jauh lebih baik daripada kehidupan sebelum beliau berhijrah. Selanjutnya mungkin Anda kenal dengan Mas Sabtuari Sugiharto. Dari kisahnya yang selalu diangkat di media sosial, terlihat beliau sekarang sangat menikmati kehidupannya setelah berhijrah dan tentunya lebih baik daripada sebelum berhijrah. Loh Mas, mereka akan terkenal Mas. Ya kalau saya sebutkan orang yang belum dikenal, ya Anda nggak akan tahu. Tetangga saya ada namanya Pak Parman, beliau berhijrah dan beliau lebih baik. Tapi Anda nggak akan tahu Pak Parman seperti apa gitu. Ya kalau ingin bukti yang lebih meyakinkan lagi, saya sendiri menjadi buktinya. Ketika saya sudah memutuskan untuk berhijrah, saya mengalami kehidupan yang lebih baik dari sebelum saya berhijrah. Sampai saat ini saya baik-baik saja. Dan ketika saya tidak lagi mengandalkan hutang untuk memiliki sesuatu, saya menjadi lebih tenang, saya menjadi lebih nyaman. Kehidupan yang saya jalani sekarang, bagi saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagian orang terjebak dalam dunia riba itu karena gaya hidup. Selanjutnya adalah gengsi. Gengsi memiliki HP jadul, akhirnya upgrade ke HP yang lebih baik dengan cara berhutang. Ada bunganya lagi. Gengsi memiliki motor butut, akhirnya upgrade ke motor yang lebih baik, ditempuh dengan cara kredit. Temennya atau tetangganya punya mobil, akhirnya bagaimana caranya pengen sekali punya mobil, ditempuh dengan cara kredit. Malu tinggal di rumah kontrakan, akhirnya memilih jalan pembeli rumah dengan cara KPR. 15 tahun, bahkan 20 tahun, sampai anak kita punya anak lagi. Ada yang bilang, ya kan itu bagian dari ikhtiar Mas. Tapi kok saya kurang sependapat ya. Apakah begitu sempitnya cara Allah untuk memberikan rezeki kepada kita, sehingga kita memiliki sesuatu harus ditempuh dengan cara hutang, bahkan riba. Padahal Allah sendiri yang melarang kita berhubungan dengan riba. Kalau kita yakin Allah ini maha kaya, maha mengkayakan, ya sudah. Yang kita lakukan adalah kita ikhtiar semaksimal mungkin, kita bekerja keras, kita semangat. Bukan berarti kita harus berpasrah dengan keadaan. No, kita tetap harus semangat, kita harus tetap bekerja keras. Sampai pada saatnya Allah memantaskan kita untuk memiliki sesuatu dengan cara tanpa hutang, dengan cara cash, dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Terakhir pesan saya, sekecil apapun potensi yang Anda miliki, ketika itu membawa manfaat bagi orang lain, maka bagikanlah. Saya Dewi Famil, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.